Halo, selamat datang kembali di Story Santuy Manhwa, channel yang membahas alur cerita untuk kalian para pecinta manhwa Indonesia. Bagi yang baru bergabung, subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya. Mimin tegaskan di awal video, jika ini adalah spoiler. Bagi yang tidak suka spoiler, tidak diharuskan menonton video ini. Dan bagi yang sudah tidak sabar menunggu, yuk langsung ke pembahasannya. Melanjutkan dari part 7 kemarin, Shin memperlihatkan markas besar militer. Di sana terlihat Kibong sedang berjalan santai dengan Kang Hui di dalam salah satu ruangan. Lalu datang Letnan Lee yang menyapa mereka dan mengucapkan selamat pada Kibong. Letnan Lee menanyakan, "Apa ini kali pertama kau kemari?" Kibong yang masih asing dengan ruangan tersebut mengamati sekitar ruangan. Lalu dia menjawab, "Ya, ini pertama kalinya." Melihat orang-orang yang berada di belakang Letnan Lee, Kibong bertanya, "Letnan, siapa orang-orang di belakang sana?" Terlihat banyak kru dan staf keamanan beserta media yang siap merekam. Letnan Lee menjawab, "Kau merupakan hero yang telah menyelamatkan Korea. Tentu saja kau membuat orang-orang tertarik." Kibong kembali bertanya, "Lalu, alasan aku kesini?" Dengan sedikit canggung, Letnan Lee menjawab, "Alasanmu kesini untuk melakukan tes fisik. Setelah kau bergabung dengan tentara, kau tidak melewati tes fisik karena kami masih belum memiliki alat yang sesuai untuk mengujimu. Itulah sebabnya kau masih belum terdaftar di database headquarter." Benar, ketika Kibong pertama kali bergabung dengan tentara, peralatan untuk mengukur kekuatan tubuhnya masih belum ditemukan. Maka dari itu, dia tidak melewati tes formal pada umumnya. Karena itu, informasi kekuatannya tidak dapat ditemukan di dalam database, membuat Kibong tidak menarik perhatian masyarakat. Tetapi, jika informasi kekuatan Kibong terdaftar dalam database, Silguil mungkin tidak akan mencari masalah dengannya. Mereka akan melakukan tes ketika host dari media datang. Tak berselang lama, Yui datang dengan tongsis di tangannya. Lalu dia memperkenalkan diri. "Aku streamer Yui. Salam kenal." Yui dan Kibong berjabat tangan. Yui berkata, "Aku sangat menyukaimu dan sangat merindukanmu. Jadi, ini tangan hero yang telah menyelamatkan Korea. Ini lebih hebat dari yang kukira." Kibong merasa sedikit canggung. Dia menjawab, "Oh, itu bukankah kita harus memulai tesnya?" Dengan gembira, Yui berkata, "Oke, aku mengerti." Lalu dia juga berkata pada viewernya, "Viewerku, akhirnya aku bertemu hero yang telah menyelamatkan Korea. Saat ini aku akan melakukan tes fisik bersama dengan ketua tim Kibong." Terlihat Kang Hui memasang mata yang berbinar-binar. Yui pun melanjutkan, "Oh tentu, kau juga Kang Hui." Akhirnya tes dimulai. Mereka pun memasuki ruang tes. Yui yang melihatnya terkagum karena alat-alat yang digunakan jauh berbeda dengan saat dia mengikuti tes. Lalu di sana Letnan Lee menjelaskan, "Kami merasa tidak mungkin menguji kekuatanmu secara akurat dengan peralatan yang ada. Jadi kami membuat peralatan yang baru." Lalu Letnan Lee menarik sebuah tuas. Dia berkata, "Pertama, ini merupakan tes otot. Jika peralatan lama hanya dapat mengukur hingga rank A, peralatan ini dirancang untuk mengukur hingga rank S." Mendengar penjelasan dari Letnan Lee, Yui lantas mengajukan dirinya untuk mencoba tes tersebut. Dalam live streaming, terlihat Letnan Lee yang memberitahu cara menggunakan alat tesnya itu. Lalu Yui berkata, "Aku akan melakukan yang terbaik." Yui pun memeras alat itu sesuai panduan dari Letnan Lee, hingga alat pengukurnya bekerja. Dengan mata yang berapi-api, Yui berkata, "Viewerku, lihat ini." Tak berselang lama, hasil pengukurannya selesai. Yui terlihat bahagia. Lalu Letnan Lee berkata, "Nona Yui, seperti yang terakhir kali, kamu rank A.
Dengan bahagianya, Yui pun memamerkan hasilnya pada viewernya. Akhirnya, giliran Kibong tiba. Letnan Lee kembali memberitahu, untuk mengukurnya secara akurat, emaslah yang kuat, ucapnya. Kibong terlihat sedikit khawatir. Lalu dia bertanya pada Letnan Lee, apa ini akan baik-baik saja? Letnan Lee menjawab, alat ini dibuat dari material khusus yang baru dikembangkan dan tidak akan pernah rusak. Bahkan Perdana Menteri sudah. Saat Letnan Lee menjelaskan, Kibong memeras alat itu dan hasilnya alat itu hancur berkeping-keping. Spontan, Letnan Lee yang belum selesai menjelaskan terkejut dibuatnya. Semua yang melihatnya juga terkejut akan hal itu. Sedangkan Kibong, dia meminta maaf karena telah merusak alat tesnya. Dalam kolom komentar live streaming Yui juga ramai komentar mengenai Kibong. Sedangkan Kang Hui, dia sedih karena dia juga ingin mencoba alat itu, namun malah hancur. Ini hanya awal. Mesin pukul raksasa yang dibuat untuk tes serangan fisik tidak tahan hanya dengan tinju ringan Kibong dan hancur begitu saja. Begitupun dengan bola kristal untuk mengukur mana, juga rusak dan hancur saat mendeteksi mana yang ada dalam tubuh Kibong. Letnan Lee dan Yui tak henti-hentinya terkejut dengan hasil mustahil yang Kibong lakukan. Sedang Kang Hui dengan wajah cemberut, dia berkata, aku belum mencoba semuanya. Kibong kembali meminta maaf karena gara-gara dia, semua alat tesnya menjadi rusak, bahkan hancur. Dengan gugup, Letnan Lee menjawab, ini mungkin karena ada sedikit masalah teknis. Aku yakin alat ini dari awal sudah rusak. Letnan Lee terlihat lemas. Yui sebagai host menyaut, jadi kita akan ke tes berikutnya. Tidak. Mari kita ubah urutannya. Bagaimana kalau kita memulai interview? Lalu scene berganti, memperlihatkan mereka sedang melakukan interview. Yui memberitahu, saat ini lebih dari 100.000 orang sedang menonton streaming mereka. Kang Hui yang polos pun bingung. Dia menengok kanan kiri, mencari 100.000 penonton itu. Bahkan, dia mencarinya di tempat para kru acara. Hingga Kibong harus turun tangan dengan memungutnya, serta meminta maaf karena kelakuan Kang Hui. Yui yang melihat mereka berdua terlihat menahan tawa. Lalu dia bertanya, apa itu konsep kalian? Atau apa karena dia masih polos? Dengan sedikit berbisik, Kibong menjawab, dia masih polos. Setelah itu, Kibong kembali duduk dan dia memperkenalkan diri. Aku Kibong, ketua tim Special Dungeon Management. Umurku. Untuk sesaat, Kibong bertanya-tanya berapa umur yang akan dia katakan. Lalu sistem dengan emot suntuknya memberitahu jika saat ini usia Kibong adalah 30 tahun. Kibong pun melanjutkan, umurku 30 tahun. Yui dan juga para penontonnya berkata jika Kibong terlihat lebih muda dari umurnya. Namun dengan polosnya Kang Hui berkata, bohong, umur Kibong jauh lebih tua dari itu. Kibong pun panik dan dia memukul kepala Kang Hui sampai benjol. Lalu Yui kembali bertanya, aku akan menanyakan pertanyaan yang semua orang pertanyakan. Tuan Kibong, bagaimana caramu menjadi sangat kuat? Dan kenapa kau menggunakan kekuatan itu untuk negara ini? Apa kau diberi bayaran yang sangat banyak? Yui dengan senyumannya menunggu jawaban dari Kibong. Sedangkan Letnan Lee, dia hanya tertunduk mendengar pertanyaan itu. Karena Kibong tidak menggunakan kekuatannya untuk negaranya, melainkan untuk balas dendam dan demi kasih sayang kepada orang tuanya. Sungguh MC yang soleh. Lalu Kibong menjawab, aku memiliki keluarga. Letnan Lee terkejut melihat Kibong yang mau menjawab. Saat Kibong mengatakan semuanya, semua yang berada di sana dengan tenang mendengarkan ceritanya. Semua yang dia katakan
mengalir jelas di mikrofon. Hingga Yui yang mendengarnya menangis dengan penuh kesedihan. Para kru di belakang layar keheranan melihat Yui yang menangis. Dalam hati Letnan Lee, dia bergumam, "Jangan bilang Nona Yui juga seperti Kibong. Monster telah membunuh keluarganya." Sementara itu, di sebuah rumah, sebuah keluarga sedang menonton siaran. Itu adalah ibu dan ayah Yui. Ibu Yui berkata, "Ya Tuhan, dia mulai lagi. Ayah dan ibu masih hidup dengan mata yang terbuka lebar. Sekarang dia menjual orang tuanya sendiri seolah-olah orang tuanya sudah mati." Dengan sedikit canggung, ayah Yui berkata, "Biarkan saja. Bukankah berkat itu Yui jadi tambah terkenal? Mereka semua membutuhkan akting seperti itu. Yui adalah segalanya. Dia hanya berusaha melakukan semua pekerjaannya dengan baik. Kita harus memahaminya." Lalu setelah itu, siaran pun selesai. Kibong meminta izin untuk pergi jika sudah tidak ada jadwal kegiatan lain lagi. Karena menurut Kibong, saat ini lebih baik dia mengurus dungeon. Letnan Lee memberitahu Kibong jika sebenarnya jadwal berikutnya akan berguna untuk Kibong. Kibong yang mendengar itu jadi penasaran. Lalu Letnan Lee teringat saat pertama kali dia merekrut Kibong, di mana dia telah berjanji untuk membantu Kibong dalam balas dendamnya, serta akan membantu Kibong untuk menyingkirkan semuanya, entah itu dungeon maupun monster. Letnan Lee berjanji akan menemukan cara untuk menyelesaikan semua ini. Lalu Letnan Lee memberitahu Kibong jika dia dan yang lainnya sudah mencoba banyak hal. Kibong yang penasaran lantas menanyakan detailnya. Lalu mereka menuju ke laboratorium bawah tanah. Setibanya di sana, Kang Hui lah yang sangat antusias. Di sana Letnan Lee menjelaskan, ada banyak hal di dalam dungeon yang tidak dapat dijelaskan dengan fisika modern. Namun saat ini, ada beberapa hal yang dapat dijelaskan dengan fisika. Untuk memahami suatu fenomena dengan benar, kami perlu meneliti mengenai energi terlebih dahulu. Kibong bingung dengan maksud energi yang dikatakan Letnan Lee. Lalu Letnan Lee melanjutkan, "Ya, kami tidak mengetahui energi dungeon itu berasal dari mana. Tetapi kami mencoba meneliti cara mengewatkan energi tersebut. Jika kami bisa mengendalikan energinya, kemungkinan kami bisa mengendalikan dungeon. Dan mungkin kami akan mendapatkan jawaban dari semua misteri ini." Kibong yang penasaran pun bertanya, "Lalu, apa kalian sudah bisa mengendalikan dungeon?" "Belum. Aku rasa itu masih cukup jauh," jawab Letnan Lee. Letnan Lee lalu menyuruh Kibong untuk melihat sesuatu yang ada di dalam sebuah tabung. Saat Kibong melihatnya, sistem memberitahu jika itu merupakan bagian dari Daistun. Tanpa sadar, dia mengucapkannya, hingga membuat Letnan Lee terkejut. "Apa kau tahu Daistun?" tanya Letnan Lee pada Kibong. Kibong menjawab, "Ah, iya, aku pernah mendengarnya di suatu tempat." Lalu Letnan Lee mengatakan jika Yui akan memberikan detail mengenai dungeon yang akan mereka jelajahi. Karena di dalam dungeon tersebut, kemungkinan terdapat Daistun yang muncul. "Kalian bisa memperkirakan kemunculan dungeon?" tanya Kibong pada Letnan Lee. Kibong cukup terkejut. Dia sudah menjelajahi banyak dungeon, membunuh puluhan boss monster, tetapi dia hanya mendapatkan satu Daistun saja. Lalu Letnan Lee menjelaskan jika mereka bisa memprediksi Daistun dikarenakan saat Kibong membunuh Fire Dragon. Letnan Lee dan yang lainnya melakukan percobaan atas sisa tubuh Fire Dragon dan dapat memprediksi hingga batas tertentu. Saat ini, mereka sedang mencoba mencari tahu apa saja yang bisa dilakukan Daistun itu. Dungeon yang akan Kibong jelajahi merupakan dungeon yang hanya dapat aktif ketika ada 3 player di atas kelas A masuk secara bersamaan. Letnan Lee memberitahu
Alasan dipilihnya Yui adalah karena ini bukan keadaan darurat, jadi tak banyak player yang bisa direkrut. Dan jika Kibong pergi bersama Yui, mungkin hubungan antara Kibong dan Nyonyagu akan semakin dalam. Ditambah, Nyonyagu memberikan izin Yui untuk menyiarkan semuanya di dalam channelnya. Lalu scene berganti. Terlihat Kibong dan Kang Hui sedang menuju ke area dungeon. Di sana Kang Hui menangis karena dia ingin sekali ikut Kibong menjelajahi dungeon. Tapi Kibong memberitahunya jika itu tidak bisa, karena hanya ada 3 orang saja yang dapat memasuki dungeon itu. Kang Hui tetap merengek ke Kibong dan memintanya agar dia juga ikut. Terlihat sebuah mobil datang ke arah mereka, dan terlihat Yui keluar dari dalam mobil itu. Kibong menunjuk Yui dan bilang jika dia akan masuk bersamanya. Tapi Kang Hui bilang jika mereka hanya berdua, jadi dia bisa ikut. Lalu terlihat 1 orang lagi yang keluar dari mobil. Kibong pun kembali menunjuknya dan membuat Kang Hui diam seketika. Pria itu lantas menyapa Kibong dan mengulurkan jabat tangan sembari berkata, "Senang bertemu denganmu. Aku Guildmaster Hwoarang. Namaku Chun Yubin." Chapter pun selesai. Ya, mungkin demikian untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen kalian di komentar. Jangan lupa tetap support channel ini, dan maaf jika masih banyak kekurangan dalam pembawaannya. Dari Mimin, terima kasih dan maaf. Keep santuy, sampai jumpa di next video.